Dan ini yang ini untuk mengunci. Satu lagi, yang pendek satu lagi. Nah, ini udah terkunci seperti ini atasnya. Oh, sebelum atasnya ditutup kita masukkan. Nah, ini juga dari barang-barang bekas. Ini adalah lemari plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Ini raknya. Kemudian kita potong. Kalau nggak salah ini panjangnya sekitar 30 cm kalau nggak salah diameternya. Tengahnya kita lubang untuk masuk ke paralon. Kemudian ini juga kita beri lubang kecil-kecil supaya nanti air dari limbah-limbah kita, limbah dapur kita netes ke bawah, kemudian ditampung di bawah. Ini kita masukkan. Nah, fungsi tadi paralon yang 4 tadi yang saling silang adalah untuk menahan ini saringan ini. Jadi saringannya tidak ke bawah, tidak turun. Fungsinya untuk nahan. Kemudian lubang-lubang ini fungsinya untuk keluar masuk oksigen karena kita sistemnya menggunakan sistem aerob ya, yang membutuhkan oksigen untuk fermentasinya. Setelah saringan bawah kita masukkan, kita kunci di atas. Ada lagi sebenarnya yang sederhana tanpa membuat paralon seperti ini ya, tanpa mengebor paralon. Hanya kita buat lubang pembuangan di bawah, tetapi harus ada satu hal yang perlu ditambahkan ketika tidak menggunakan paralon adalah aerasi yang untuk akuarium. Jadi pompa yang untuk mengeluarkan gelembung pada akuarium kita masukkan ke sini supaya bahan-bahan yang kita fermentasi dapat oksigen. Nah, kalau tidak menggunakan pipa. Tetapi kalau tidak mau itu kan pakai listrik. Maka kita gunakan paralon seperti ini. Ini udah jadi seperti ini. Kemudian terakhir, belum terakhir nih. Kita buat lubang ini pipa putih, pipa bening. Fungsinya untuk mengeluarkan air lindi yang akan kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Ini kita buat lubang ini yang agak kenceng ya di sini. Kemudian kita kasih lem supaya nanti ketika sudah ada cairannya tidak menetes. Kita beri lem. Ya, seperti ini. Kemudian supaya ini pipanya tidak kemana-mana sehingga airnya kemana-mana juga, maka kita buatkan lubang satu lagi sebesar pipa ini di atas, di barisan lubang-lubang yang kecil ini. Kita masukkan ke sini. Ada tujuannya. Kenapa kita buat seperti ini? Ketika kita akan mengeluarkan air lindi, maka kita tinggal cabut, kita masukkan ke ember atau botol, maka air lindinya akan mengalir. Tetapi pada waktu seperti ini diletakkan seperti ini, maka air lindinya tidak akan mengalir. Ini juga berfungsi sebagai indikator manakala air lindi sudah banyak, sudah berapa banyak air lindi yang ada di dalam sini, maka dia akan terlihat. Karena permukaan air itu akan selalu mendatar, sehingga ketika air lindi setinggi ini, di sini juga air lindinya akan terlihat setinggi ini. Jadi kita bisa melihat seberapa tinggi air yang ada di dalam sana dengan melihat pipa di sini. Ketika airnya sudah sampai sini berarti tingginya segini. Maka bisa kita keluarkan. Ketika belum ada di sini berarti belum ada air lindi. Oke, ini sudah. Kemudian kita gunakan kain kasa ini, bisa dari kawat, bisa dari apa saja yang fungsinya untuk menutup lubang-lubang paralon ini. Kenapa ini ditutup? Supaya lalat tidak masuk. Karena kalau lalat masuk, dia akan bertelur di dalam, kemudian lama-lama akan menjadi belatung atau monggot apa ya. Nah, ini kita tutup dengan karet seperti ini. Kalau ini terlalu besar, oke, nanti kita akan tutup semuanya. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lubang. Ini seperti ini. Kenapa tidak ditutup pakai tutup paralon? Kalau ditutup pakai tutup paralon, maka oksigen tidak akan bisa masuk.
sehingga di dalam nanti tidak ada aliran oksigen. Nah, tujuannya adalah supaya oksigen bisa masuk tetapi lalat tidak bisa masuk. Kan di dalam paralon ini juga bolong-bolong di dalam sehingga oksigen masuk, di dalam beredar. Ini juga semuanya bolong-bolong. Oke, ini siap digunakan. Apa yang kita butuhkan untuk membuat kompos dengan komposter sederhana ini, yaitu limbah dapur. Ini dia. Ini namanya limbah dapur. Ada cangkang telur, ada sisa-sisa potongan sayur, ada bungkus-bungkus sayur biasanya pakai, oh ini melekat. Biasanya pakai koran. Koran juga kertas koran juga bisa kita pakai. Kenapa bisa kita pakai? Karena kertas koran itu terbuat dari kayu. Ya. Kertas itu terbuat dari kayu. Ini sebagai sumber karbon, atau yang dalam istilahnya kalau membuat pupuk organik itu ada dua, yaitu hijau dan coklat. Hijau itu untuk nutrisi dan lain sebagainya, NPK, kemudian yang coklat untuk karbon. Ini dia. Ini yang coklatnya, ini yang hijaunya. Ya, nanti kita akan masukkan semua. Ini adalah limbah dapur. Kita masukkan semua sini. Kalau bisa dihancurkan kecil-kecil. Ya. Dihancurkan kecil-kecil. Sisa sayurannya juga. Ini ada tomat, ada timun, ada kulit bawang, ada cabai, kangkung, semuanya dimasukkan. Kalau bisa itu diperkecil lagi ukurannya supaya proses fermentasinya lebih cepat. Kertas korannya kita sobek-sobek supaya lebih kecil. Karena dalam pembuatan pupuk kompos kita perlu ada dua jenis ini, harus ada dua-duanya, yaitu green dan brown, yaitu hijau dan coklat. Kalau ada salah satu, kalau hanya hijau saja maka dia akan panas sekali proses fermentasinya. Tetapi ketika ada coklat maka dia akan bisa teredam sedikit. Kalau kelebihan coklat maka dia akan tidak panas, maka harus diberi hijauan. Nah, ini. Nah, kalau kita mengandalkan sampah di dapur saja, maka untuk penuh seperti ini, waduh, lama banget. Apalagi cuma dapur kecil ya, maka akan lama banget penuh. Maka ketika kita tinggal di kota, ada satu hal yang bisa kita ambil supaya kompos kita cepat penuh, yaitu kita bisa keliling ke tukang es buah kalau di kota. Seperti ini misalnya, kita kemarin sempat keliling ke tukang es buah, kita nggak malu-malu, kita minta saja limbah dari es buah ini. Banyak sekali buah ini, potongan buah, ada semangka, melon, rambutan, buah naga, pepaya dan lain sebagainya. Ada. Ini sebenarnya harus dipotong kecil-kecil supaya nanti fermentasinya lebih cepat, tapi nggak apa-apa lah, sebagai ini saja ilustrasi dulu. Kita masukkan juga semuanya. Kita masukkan semuanya. Nah kan, jadi cepat penuh. Kalau seperti ini caranya cepat penuh. Ada satu hal lagi. Supaya cepat lagi, kalau kita rumahnya dekat dengan pasar, maka kita bisa pagi-pagi itu keliling. Kita cari tukang sayur, pasti di sana banyak sekali limbah-limbah sayur seperti kobis itu. Biasanya kalau yang jelek itu dibuka, kemudian dibuang, dikumpulkan. Nah, kalau kita tidak malu, kita pergi ke pasar keliling, kita ambil semua limbah-limbah itu, termasuk di tukang buah. Ada buah-buah yang busuk, kita ambil semuanya, kita masukkan ke dalam sini. Maka komposter kita akan cepat penuh. Kita bisa buat komposter lagi, buat lagi. Semakin banyak semakin bagus. Jadi nanti ketika ini sudah jadi, kita bisa ini jadi, ini setengah jadi, terus bersambung. Jadi kita seterusnya akan punya kompos untuk tanaman kita. Setelah seperti ini, kemudian kita supaya lebih cepat. Ini sih bisa saja kita biarkan, kita tinggal tutup, dia akan terurai sendiri. Tetapi manakala kita ingin lebih cepat, maka kita tambahkan mol. Sebenarnya bisa, kalau nggak punya mol bisa beli E4 ya di toko. Tapi ada yang komentar sebaiknya kita buat sendiri aja E4-nya. Ya ini dia, E4-nya adalah mol. Mol yang kita punya dulu awalnya adalah mol kemas, kemudian kita gandakan lebih banyak lagi dengan air cucian beras. Setiap hari air cucian beras kita ambil satu gayung, kemudian kita kumpulkan terus menerus. Kita tambahkan. Nah, inilah jadinya. Ini kita beri satu tutup saja, tutup ini kecil.
Kemudian kita tambahkan tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu, kita bisa gunakan gula. Justru gula itu lebih bagus, gula merah ya, gula Jawa atau gula merah. Dibanding gula pasir dan tetes tebu, gula merah itu, gula Jawa itu lebih bagus karena dia mengandung tadi saya dapat pesan dari PPL, ada V, ada C, ada apa, ada 4 kelebihan gula merah dibanding tetes tebu dan gula pasir. Tetapi kita ada tetes tebu, kita pakai saja. Kita berikan 1 tutup juga. Ya tadi itu tutupnya besar ya, nggak apa-apa lah, 1 tutup ini. Perbandingannya pemakaian mol atau E4 dengan tetes tebu itu 1:1. Kalau 1 liter mol, 1 liter E4 kita gunakan molase itu 1 liter. Karena alat semprot kita sekarang sudah macet, maka kita tidak menggunakan semprot. Kita tuang saja airnya di sini. Ini kita bisa pakai berulang kali. Oke. Kita percikan saja karena alat semprot kita sedang rusak, maka kita percikan saja seperti ini. Tidak usah banyak-banyak, supaya bakterinya itu merata. Nah, manakala kita masukkan bahan yang baru, limbah dapur yang baru, kita semprotkan lagi. Besoknya lagi masukkan lagi, semprotkan lagi sampai penuh. Setelah penuh kita tutup, kita biarkan. Biasanya kalau proses fermentasinya normal, dalam 1 bulan ini sudah mulai terlihat ada perbedaan. Oh ya, ada satu lagi, aduh lupa. Sebenarnya kita tadi merancang ada pintu ya. Rancangan kita sebelumnya di bayangan kita itu di sini kita buat pintu sebenarnya. Kita bedah ini dan kita buat pintu. Mana kalau kompos ini sudah jadi, bisa kita ambil dari sini. Tanpa harus mengambil dari atas, karena biasanya yang akan menjadi kompos terlebih dahulu adalah bagian bawah, sehingga kita ambil dari bagian bawah, kita buka. Tetapi karena tadi udah gugup, udah sore, lupa, akhirnya pintunya nggak terbuat. Mungkin lain kali ketika kita membuat kompos terbaru lagi, kita akan buat pintunya di sini. Jadi kita bisa buka, kita ambil kompos yang sudah jadi di bawah. Nah, tadi ini di bawah kita kasih lubang-lubang. Ini yang di ruangan air lindi, ini kita kasih lubang-lubang supaya untuk mengeluarkan gas yang terbentuk di dalam sini. Ini bisa keluar, tetapi lubangnya kecil sehingga lalat tidak bisa masuk. Oke, setelah seperti ini kemudian kita tutup. Setelah kita tutup, kita tempatkan di tempat yang nanti mudah sekali ketika kita akan menambahkan lagi. Biasanya kita kita bisa tempatkan ini di dapur, tetapi di tempat yang agak pokoknya tidak terkena panas kompor, kemudian tidak terkena panas matahari, di suhu ruang lah. Dapur di sebelah pojok bisa juga, sehingga ketika kita mendapatkan limbah dari dapur, kita langsung masukkan ke sini. Oke, demikian tadi bagaimana kita membuat komposter sederhana untuk rumah tangga, untuk membuat kompos dari limbah dapur, sehingga limbah dapur kita tidak mengotori lingkungan kita. Kita juga mendapatkan fungsinya kompos untuk tanaman. Kemudian air lindinya itu sangat bagus untuk nyiram tanaman juga. Caranya nanti juga diencerkan dengan 1:10 air tanah, air sumur biasa, jangan air ledeng ya. Oke, seperti biasa kami berpesan kepada para pemirsa sekalian, marilah kita manfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita.